على سيدنا رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فقد قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام نفعنا ببركاته وبكم في الدارين آمين إلى أن قال الذي يعلم غيره فإن الله تعالى يفتح عليه ويبارك في علمه ويرسخ علمه في قلبه أو ما هذا معناه قد قيل إن المعلم ينتفع من المتعلم أكثر مما ينتفع المتعلم منه انتهى. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari yang berbahagia ini kita sama-sama dipertemukan, dijumpakan oleh Allah di dalam pengajian kita, majelis kita yang mudah-mudahan insyaallah mendapatkan nadrah pandangan dari Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita, mensucikan sanubari kita, menjaga diri kita dari segala perkara yang makruhat wal muharramat wal maksiat, dan mudah-mudahan kita keluar dari majelis dalam keadaan qalban saliman, hati kita dibersihkan Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan terima kasih ya, dan juga mohon maaf lahir batin kepada seluruh jamaah Masjid Darul Muslimin karena ini malam saya pertama ngajar setelah libur lebaran ya. Jadi udah lebaran juga kemarin pengurus ke rumah, cuman saya yang belum lebaran ke rumah jamaah ya. Nanti tungguin dah, siapin aja astornya sama pastelnya sama nastarnya insyaallah ya. Kalau ada waktu mampir insyaallah. Kita melanjutkan pelajaran kita masih berkenaan tentang masalah dakwah ya, masih masalah dakwah. Pengarang menjelaskan alladzi yu'allimu ghairahu, orang yang suka mengajarkan orang lain ya. Orang yang suka ngajarin orang. Yang pasti udah diamalkan ya, yang pasti udah diamalkan ya, karena proses orang mengajar itu man alima wa amila wa allama, tahu dulu ngamalin baru apa ngajarin. Maka apa yang didapat buat orang yang mengajarkan orang lain ilmu, fa innallaha ta'ala yaftah alaihi, Allah akan membukakan futuh buat dia ya. Allah kasih futuh yang orang-orang cari tuh. Orang kalau ngaji, kalau pesantren yang dicari apa? Futuh. Belajar nahu dari jurumiyah ke guru ini agak masuk, guru ini nggak masuk. Kenapa bukan nggak masuk? Karena yang bikin pinter Allah. Yang bikin bisa siapa? Allah. Guru man bantuin doang gitu. Makanya ada salah satu habaib mengatakan bahwa tugas seorang guru bukan mengajarkan ilmu, tapi tugas seorang guru menjaga niatnya si murid ya, atau ngajarin nih niat. Karena yang ngajarin murid sebenarnya ya Allah. Hakikat yang mengajarkan seorang santri adalah siapa? Allah. Kita ngajar nih materi 100, yang nyampe ke murid paling 80, kadang 50, kadang 20, kadang tidur. Dapat pahala doang. Dapat apa? Pahala doang ya. Izin sebentar, bismillahirrahmanirrahim. Makanya kalau ngaji pengen dapat pahala doang ya, sayang ya. Ya. Jadi kalau kita pengen bisa, kalau kata guru saya gitu, pengen bisa ngajar, paling cepat caranya ngajar. Ya, dulu saya belajar sama guru saya Kiai Musonib, belajar dengan Kiai Rifai, belajar dengan Kiai Yusuf. Ya ngaji sih paham, cuman belum futuh gitu. Jadi kalau belajar nahwu itu contohnya jaa zaidun qaimun, itu lagi diulang-ulang. Ntar ngajar nih sama, contohnya zaidun qaimun. Ustadz kalau contoh yang lain bagaimana? Udah itu dulu pelajarin dah. Yang lain tuh juga paham, begitu kan orang dulu gitu ya.
Akhirnya tuh apa? Dikasih kesempatan ngajar sama kiai. Ane mau umroh nih, ente gantiin ane ngajar nahu. Wah, saya nggak bisa kiai ngajar. Udah gantiin saya ngajar, udah bismillah. Udah gantiin kiai Rifai ngajar nahu. Mulailah tuh kita. Nah ini apaan ya? Ini isim fiil apa huruf ya? Oh ini apaan ini? Yang ini apaan? Terus karena kita selama ini ngaji doang, nggak perhatiin detail-detailnya, pas ngajar paham itu, Allah bukain futuh. Ya. Akhirnya dalam waktu satu pertemuan, Allah kasih saya bisa ngajarin orang bisa ngerti isim fiil huruf. Padahal di pondok pesantren ada beberapa pondok saya pernah ke sana, itu 6 tahun 5 tahun belajar nahu kagak tahu isim fiil huruf. Dalam satu pertemuan Allah kasih ilmu bisa ngerti ini man apa? Isim mausul. Misal man isim syarat. Yu'alim apa? Fi'il mudhari'. Syakhsun apa? Isim. Kenapa? Ujung betanwin. Ilman apa? Isim karena ujungnya betanwin. Begitu dalam satu pertemuan. Nah, cuman yang namanya futuh hadirin itu kagak langsung kebuka semua, enggak, dikit-dikit. Pas udah naik bab nih, udah mengenal marfu, mansub, majrur, ini fa'il, ini maf'ul, ini tamyiz, ini istisna, nah mulai puyeng lagi. Gimana lagi ngajarinnya ya? Ya. Bentok lagi kita nih, gimana ngajarinnya? Minta lagi ya Allah. Ya Allah, ajarin ilmu saya lagi ya Allah. Ketemunya saya lagi ngajar adik saya di pesantren Darul Rahman. Kebetulan saya sebulan sekali ngajarin adik saya di sana. Jadi kita kayak privat. Datang ke sana lagi ngajar, Allah bukain futuh. Teng aja dah Allah. Jadi cara membedakan ini fa'il, ini maf'ul, gimana caranya? Kan gak ada harokatnya, gak ada doma, gak ada fathah. Bedain dari fi'ilnya. Kalau fi'ilnya fi'il lazim maka dia fa'il. Kalau fi'ilnya muta'addi maka dia kemungkinan maf'ul. Nambah lagi futuhnya itu. Ngajar lagi nahu, kebuka lagi. Bikin kitab tatbiki itu. Ya. Jadi nggak langsung futuh tuh nggak langsung plek paham, nggak, dikit-dikit. Ya. Sesuai dengan kadar akal kita. Makanya jangan paksain anak-anak kita, anak-anak kecil kita itu paham yang berat-berat, nggak bisa. Ada beda kata ahli psikolog antara anak laki sama anak perempuan. Umumnya anak laki itu lambat ininya, tapi gesit geraknya. Kalau disuruh main bola jago, disuruh belajar agak puyeng balenya. Emang umumnya gitu laki-laki, umumnya. Kalau perempuan kebalikannya. Makanya kalau perempuan lebih cepat dewasanya gitu ya. Kalau laki-laki lambat. Ya, paling SMP, kadang SMA tuh. Maka saya ditanya dulu, ente ingat gak dulu kita di Fatahillah belajar Nahul Wadi? Kagak ingat saya. Ingat gak dulu ngaji sama Habib Abdullah belajar Nahu Jurumiyah? Nggak ingat saya, padahal SMP. Ya. Nah, ketika SMA baru ngeh tuh, baru tenget. Kalau orang bilang baru iyang ngaji. Nah, itulah futuh. Makanya santri-santri di pesantren yang sudah senior, dia wajib mengajarkan junior. Kenapa? Biar kebuka futuhnya. Ini kita kadang-kadang kalau kita ngaji karena kita nggak alirin tuh ilmu, kita nggak amalin tuh ilmu, kita nggak ajarin tuh ilmu, mandek di situ. Faqala al-Imam Asy-Syafi'i fa inna ruqudal ma'i yufsiduhu. Sesungguhnya diamnya air itu bisa merusak itu air sendiri. Artinya ilmu kalau kita nggak pakai, kita nggak amalin buat pribadi, kita nggak ajarin buat orang, lupa. Betul. Saya yakin di sini udah banyak hafalannya. Dulu Jurumiyah udah hafal, Amsilah udah hafal, Tasrif hafal, man sekarang lupa. Karena apa? Nggak diajarin. Nah, maka barokah orang yang mengajarkan ilmu. Pertama, Allah bukain futuh. Yang kedua, yubarik fi ilmi. Dikasih berkah pada ilmunya. Apa sih makna barokah? Ziyadah, bertambah. Tadi mungkin taunya isim fi'il huruf doang, sekarang lebih. Ada isim mausul, isim syarat. Tadinya tahu mungkin fi'il doang, fi'il madi, mudhari'. Ada nanti mudhari' madi, mudhari' mabni, fi'il nakis, fi'il tam, bertambah dikit-dikit ilmunya. Sampai dia bisa nanti balagoh. Udah bisa balagoh, diajarin balagoh. Nambah ilmu arud, ilmu syair. Diajarin lagi, nambah lagi ilmu-ilmu yang lain gitu ya. Makanya jangan pernah bosan kalau ada orang nanya ilmu, kalau memang kita tahu kasih tahu aja. Gitu. Yang ketiga, wa yarsakh ilmuhu fi qalbi, ilmunya mantap merasuk ke dalam hati. Ya. Makanya ada kala kalau sekarang saya ngapal nggak kayak dulu, masih bujangan, ngapal gampang.
Kalau sekarang ngapal susah. Ya. Karena mikirin santri, mikirin istri yang satu, yang di rumah, ada yang yang di mana-mana itu kan istri orang, kan saya bukan. Ada yang mikirin curhat masalah kerjaan, ada yang curhat masalah kontrakan, ada yang curhat mau minjem duit, kan pecah kepala tuh. Ya. Susah ngapal hadirin. Maka cara yang paling gampang kita ngajar. Ayo baca bareng-bareng, saya tulis tet. Ayo baca bareng-bareng. Sebenarnya saya juga belum hafal. Tapi berkah saya ngajar, hafal tuh tulisan. Ya. Makanya barokahnya nih ngajar luar biasa gitu. Waqad qila dikatakan innal muallima sesungguhnya seorang guru yantafi'u minal muta'allim itu ngambil manfaat dari si pelajar aktar lebih banyak mimma yantafi'ul muta'allim minhu daripada yang diambil si murid kepada gurunya. Jadi guru lebih banyak ngambil manfaat dari murid daripada si murid ngambil manfaat sama gurunya. Tuh. Kok begitu Ustaz? Lah iya. Ya, ini kita ini simbiosis mutualisme. Sebenarnya begini. Ya sebenarnya semuanya ngambil manfaat. Si murid ngambil ilmu guru, si guru ngambil ilmunya murid. Cuman gurunya banyakan dapatnya. Apa contohnya? Saya sedekah ilmu. Ya. Kenapa dikatakan sedekah? Karena beli kitab mahal. Beli kitab mahal. Kemarin beli kitab saya 5 jilid 1.500.000 itu udah diskon. 5 jilid hadirin 1.500.000. Kita beli buat apaan? Buat kita baca antara jamaah kita ceritain, kita sampein. Sedekah kan namanya tuh? Sedekah. Yang namanya orang sedekah bertambah nggak? Jadi dengan saya ngajar ilmu saya juga bertambah. Yang paling penting nggak mungkin kita pulang dari Darul Muslimin kantong kosong, kayaknya nggak mungkin ya. Mustahil. Kalaupun kosong pulang disamperin lagi nanti sama pengurus. Assalamualaikum guru, kurang nih kelupaan tadi. Tuh kan begitu. Jamaah dapat apa? Ilmu. Guru dapat apa? Ilmu. Cuman guru pulang bawa duit. Kadang dikasih berkat kalau penutupan tuh. Jadi banyakan mana kira-kira? Guru apa murid yang didapat? Guru. Dia nambah ilmunya karena dia ngajar. Jadi ngeresep di otak karena dia ngajar. Jadi berkah ilmunya karena dia ngajar. Pulang dikasih bisyarah tuh, banyakan siapa jadinya. Makanya beruntung jadi guru gitu ya. Nah, pengen nggak jadi guru? Nah, tuh ngaji dah ya ngajinya nggak boleh seminggu sekali doang jadi guru, cerita aja ya. Mau jadi ustadz ngaji seminggu sekali. Ustadz tahlil mungkin, tahlil atau ustadz besek tuh itu. Tapi kalau mau jadi guru kitab kayak Kiai Yusuf, kayak Kiai Amir Hamzah ya nggak bisa kita seminggu sekali, mustahil. Kecuali memang kita ada turunan kiai, itu ya. Sayangnya kita tanjatan semua gitu, kagak ada yang nurun kayak gitu ilmu tuh ya. Nah, jadi begitu. Bahkan Al Imam Asy-Syaikh Abdul Hasan Sazili, tokoh Thariqah Sazili pernah bilang begini hadirin. Aneh belajar ame diri aneh itu sama kayak ente belajar sama aneh. Ini kata beliau. Aneh belajar sama diri aneh sendiri sama kayak ente belajar ilmu sama aneh. Muridnya bingung, maksud apaan sih? Aneh kadang ketika ngajar, aneh dapat ilmu yang aneh sebelumnya nggak tahu. Lagi ngajar nih, tahu-tahu kepikiran, teng aja dah masuk ilham dari Allah. Yang itu ilmu aneh belum tahu. Berkat ente punya adab sama guru, jamaah punya adab sama guru, ilmu tuh lewat aneh keluar, aneh nggak tahu itu ilmu siapa. Dan tolong catat ilmu itu karena aneh juga belajar sama diri aneh. Subhanallah tuh. Makanya hadirin kita kalau ngajar nih kadang-kadang ada aja ilmu-ilmu yang kita belum tahu sebelumnya. Kok aneh bisa ngomong gitu ya? Kok keluar ilmu gitu ya? Nah itu namanya ilmu apa? Laduni. Dan itu banyak hadirin. Ya. Bahkan ketika kita ngajar kadang-kadang ya ngomong aja, ceramah apa ngomong aja. Memang ada materi yang sudah kita tahu, kisah yang sudah kita tahu, tapi banyak daripada materi-materi ilmu-ilmu yang kita belum tahu keluar lewat lisan kita ketika ngajar. Ya. Makanya kata beliau, ta'allamtu min nafsi kama ta'allamtum min nafsi. Aneh belajar sama diri aneh sebagaimana ente belajar sama diri aneh juga tuh ya. Nah, jadi tadi kata pengarang
yaitu dalam kitab Tasbitul Fuad, yaitu tentang biografi Imam Haddad, dikatakan seorang guru lebih banyak mendapatkan manfaat ketika ngajar ketimbang seorang murid. Itu ya. Makanya kalau kita punya ada waktu, ada kesempatan, minta sama Allah ya. Minta sama Allah agar ilmu kita bermanfaat. Su'ila Abu Hanifah radhiyallahu anhu, suatu hari ditanya Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, bima niltal ilma, beliau ditanya dengan apa engkau mendapatkan ilmu ya. Ini tips nih ngaji gimana aku ente bisa alim begini gimana ya. Ini perlu kita tahu, Imam Hanafi ini mazhabnya paling besar di dunia. Paling besar di dunia. Itu mencakup Eropa, Afrika dan sebagainya. Termasuk di Arab juga saat ini mazhab umumnya orang Hanafi, cuman pemerintahannya Hambali. Mau di kita nggak ada yang pakai dah kalau di sini jarang, kayaknya jarang. Apa tips dari beliau dapat ilmunya gimana? Faqala mastafattu ilman illa afattuhu ghairi. Kata beliau, tidaklah aku mendapatkan ilmu kecuali aku sampaikan ilmu itu sama orang lain. Tuh, ya. Pulang ngaji tadi Ustadz ceramah apaan? Kata bininya. Nih gini diceritain sama lakinya. Kan ngajarin tuh, nggak mesti punya murid, nggak mesti. Lah bini kan murid kita juga, ya. Cuman kalau kita punya murid bini, baik-baik kalau ngomong, ya. Ntar dibalikin sama bini, katanya begini, gitu. Kok begitu, gitu katanya. Baik-baik ya. Makanya paling susah ada ngajarin keluarga, paling susah ngajarin keluarga. Kenapa? Karena yang paling gampang nilai kita siapa ya? Keluarga. Ya. Ngomong sama anak, nak, kalau minum tangan kanan. Oh gitu ya, ya iya siap. Ayahnya minum tangan apa ya? Kata anaknya, nak, ya, katanya tangan kanan. Kok ayah tangan kiri? Ya ayah ngetes kamu doang, gitu katanya. Ngetes doang. Ngeles aja ngeles tuh susah, ya. Makanya ku anfusakum wa ahlikum naro. Ya. Saya alhamdulillah senang ya, senangnya ngajar maghrib dikit. Ngajar maghrib dikit, paling sebulan sekali, kayak gini agak lama gitu. Kenapa? Karena waktu maghrib saya pakai buat ngajarin anak-anak saya, ngajar Quran, ngajar Iqra gitu. Kenapa? Ini yang paling penting hadirin, anak usia 0 sampai 5 itu kalau bisa kita deketin sedekat-dekatnya, karena itulah memori dia yang akan muncul nanti ketika dewasa. Jadi kita pengen tahu anak kita yang paling dekat yang mana. Nah, 0 sampai 5 tahun itu anak kalau bisa nempel sama kita. Kenapa? Ntar dia gede inget kita. Ada kenangannya, ada attachment namanya. Coba bisa kita lihat ada orang anaknya nggak peduli sama bapaknya. Itu gara-gara 0 sampai 5 tahun bapaknya cuek sama anak. Makanya jangan heran kalau kita punya anak cuek sama kita, mungkin masih kecilnya jarang main sama kita. Paling dekat anak sama siapa? Sama ibu, sama emaknya. Kenapa? Karena tiap hari mamanya nangis yang dipanggil siapa? Ada masalah yang dipanggil siapa? Pengen nggak kita dipanggil bapaknya? Nah itu 0 sampai 5 tahun ya, kedekatan dengan anak. 5 tahun sampai 13 tahun nih kita ajarkan pola pikir ya. Kita ajarkan apa? Pola pikir, mindset. Makanya Sayyidina Luqman ya berkata kepada anaknya, wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku jangan engkau sekutukan Allah. Nah kalimat kayak begini hadirin kalau bisa kita tanamkan pada anak usia 5 sampai 13 tahun. Ini tanaman kecil ini. Kalau orang bilang golden age, masa keemasan. Rasulullah SAW mengajarkan Ibnu Abbas, wa huwa ya'izuhu, Rasul ngasih nasihat, ya gulam ihfazillah yahfazka. Jaga Allah, entar Allah jagain engkau. Usia berapa itu? Kurang lebih 9 tahun. Ibnu Abbas masih kecil. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, entar Allah di depanmu. Fa iza sa'alta fas'alillah. Kalau mau minta, minta sama Allah. Fa iza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolong, mintanya sama siapa? Berapa tahun umurnya? Masih kecil. Usia kemasan tuh. Jadi 5 sampai 13 ajarin tuh. Nah, kalau bisa kalau kamu mau hidup enak, jangan tinggalin sholat. Itu ditanamnya masih kecil. Ya. Cuman kudu sabar, yang namanya ngajarin anak kudu apa? Sabar. Ya, contohnya saya dah gitu. Ya.
Saya cerita nih, dulu Nabi Muhammad itu sholat duha. Ditanya mana? Sholat duha apaan Bu ya? Ya sholat duha, ya sholat yang dikerjakan di pagi. Berapa rakaat? Jadi nggak jadi cerita itu. Pengen cerita jadinya nggak jadi cerita karena begitu luar biasa anak usia segitu. Tanamin lagi nak, kalau bisa jangan pacaran. Pacaran apa sih Bu ya? Tanya lagi, pacaran apa sih? Pacaran tuh gini. Aku nggak ngerti dah pacaran, nah itu. Kudu sabar. Jadi yang namanya anak umur segitu kalau kita ajak ngomong pasti banyak nanya. Cuman ada orang tuh yang nggak sabaran. Ya, diam lu. Diam lu. Anak tuh kalau nanya sama kita, tandanya dia percaya. Tuh, mahal ini. Mahal. Anak kalau nanya sama orang tua, tandanya dia percaya. Jawab semua pertanyaannya. Hati sekecil-kecilnya pertanyaan. Buya ini apaan sih Buya? Oh ini tutupan gelas. Ini kalau ini apa nih? Ini lekar. Ini apa? Ini kitab. Ini apa? Ini. Jawab semuanya. Jangan sampai kita patahkan pertanyaannya, ntar nggak mau ngomong lagi sama kita. Besok ketika gede, dia nggak mau cerita sama kita. Tuh, ya. Makanya paling enak begitu. Doain dah ya. Saya pun pribadi masih dalam proses ya tahapan pengajaran. Ya belum nyampe ke antum sebagian udah ada yang punya anaknya jadi ustaz, mungkin anaknya jadi orang soleh dan sebagainya. Antum udah lebih sukses dari saya. Mudah-mudahan Allah jadiin anak-anak kita semua menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Nah artinya apa tadi? Ya kita pengen mengajarkan ilmu, nggak punya murid, nggak punya jamaah, ya cari istri itu. Makanya kalau kita cari istri, kalau bisa istri yang ngerti ilmu, yang ngaji, yang santri, paling enak udah. Karena para hadirin ya, banyak sekarang kasus perceraian itu gara-gara nyari istrinya kagak seimbang, nggak sekupu. Nyari istri yang kagak nyambung, repot ini nyari istri nggak nyambung. Minimal banget. Kita ame dia akidahnya sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah kalau bini kita Wahabi misalnya, yang jarah yuk, apaan jarah? Bid'ah bang, masya Allah, syirik, mau ngajak jarah dikata syirik, lagi mana? Ya. Ada orang sama-sama Ahlus Sunnah, cuman beda visi misi, ini juga berat hadirin. Maka cari istri yang nyambung, yang enak diajak ngobrol kan enak. Kalau misalnya kita punya istri sama-sama ngerti nahu ya, kayak Ustaz Sulaim ngerti nahu bininya enak. Ayah ini kok domah, ini marfu kenapa ya? Oh masya Allah. Ada gak obrolan suami istri begitu? Kayaknya belum ada saat ya. Nah Ustaz Sulaim kita ini. Oh ini fa'il yang fa'il. Oh kok fa'il? Karena fi'ilnya fi'il lazim. Oh masya Allah. Nyambung. Ya. Lah kan repot kadang kita nih ngerti ilmu, ngerti ini, bini kagak nyambung. Bini maunya jalan-jalan mulu, shopping mulu. Ilmu kita nggak kepake ini hadirin. Ya. Maka kalau kata salah seorang psikolog tuh kalau mau nyari bini, pertama yang enak diajak ngobrol. Karena 80% rumah tangga isinya ngobrol tuh. Apalagi udah tua, udah nggak punya anak udah pada kawin, ngapain di rumah? Main PS berdua kan nggak mungkin kan nih. Pasti kan apa ya? Ngobrol sama istri. Yang kamu ingat gak dulu waktu aku PDKT dulu, kamu masih cakep, kulit kamu masih ini masih iya kenceng. Ngobrol. Iya ya, dulu aku ingat kamu culun banget di sekolahan. Main kocok culun mulu. Ngobrol, isinya ngobrol hadirin. Coba kalau kita punya bini kagak nyambung ya, kita kebilir dia kebludik. Lah kan kagak enak hadirin. Nah, makanya kembali lagi tadi, kalau kita nggak punya murid, ada istri kita yang jadi murid kita, ada anak yang jadi murid kita. Bahkan Imam Haddad radhiyallahu anhu punya bapak namanya Alwi Al-Haddad. Makanya Habib Abdullah bin Alwi, Habib Alwi pinter, cerdas, luar biasa. Ditanya sama ulama yang temen-temennya dia, seleting sama beliau. Ya Alwi, ente nggak mau ngarang kitab ya Alwi? Ente kan alim. Apa kata Habib Alwi? Enggak, aneh nggak mau ngarang kitab. Aneh pengennya bikin anak yang bisa nulis kitab. Allahu Akbar deh. Jadi orang alim nggak mesti ngajar hadirin. Barusan kita baca kitab Ihya, atau dalam kitab Ihya disebutkan itu sahabat itu ratusan ribu, itu yang jadi mufti, yang jadi ahli fikih paling berapa? Bukannya nggak alim, bukan. Mereka lebih milih kalau ditanya mereka nyuruh orang lain buat jawab. Ya. Jadi dari 200 ribu itu yang jadi ulama nggak nyampe, mungkin nggak belasan, paling 10 orang.
Jadi enak, nggak pakai ribut kayak sekarang. Kalau sekarang kan banyak debat ya. Kata Ustadz Ano begini, kata Ustadz itu begini, gitu. Dulu enggak. Kenapa? Karena yang punya ilmu lebih sibuk mengamalkan untuk dirinya pribadi. Ya. Makanya kadang kalau banyaknya pendapat, jadi justru malah banyak khilaf. Terlalu banyak ulama, terlalu berat. Ya. Jadi sahabat begitu. Alim-alim, pintar-pintar tapi nggak mau ngajar. Mereka maunya sibukin ibadah. Coba kemarin masalah Lebaran, khilaf gak tuh masalah Lebaran? Ya, ada yang Jumat, ada yang Sabtu, ada yang Kemis. Udah Lebaran, emang nggak puasa aja dia. Oh udah buka lo Muhammadiyah PNU, gua setengah Muhammadiyah. Ada yang sampai hari Minggu belum buka. Ada itu Torekoh apa gitu. Nah itu terjadi kemarin. Itu mohon maaf ya, realnya terjadi di lapangan. Ada yang debat, sampai debat di masjid. Kata Ustadz yang atu, nih kita ngikutin pemerintah aja. Kata yang atu, kita hari Jumat nggak apa-apa boleh. Wah dan sebagainya, ribut. Padahal paling gampang kayak Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, salah satu gurunya guru kita, ya gurunya guru kita, ulama kita gurunya beliau tuh di Mekah. Beliau ditanya, ya Sayyid, kapan kita berlebaran, kapan Idul Fitri? Apa jawaban beliau? Kita nggak usah capek-capek ijtihad, biar itu urusan pemerintah. Sama. Kalau di kampung pulau nih, ya ustadznya banyak. Cuma kalau geritanya, Ustadz gimana? Gimana sadusub aja. Kan enak gitu kan? Gimana kayak Amer aja. Semakin dikit yang ditanya semakin enak. Jadi jawabannya mana tuh? Ya, nggak ribut, nggak banyak pendapat, nggak gimana beliau aja dah gitu. Maka sempat saya bilang kan, kalau ada pendapat saya yang salah atau mungkin yang beda dengan guru-guru saya, udah ikutin guru saya aja. Buang pendapat saya. Kenapa? Karena biar jangan sampai ada keributan tuh ya. Wa qala al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumit wa ghairuhu, berkata Habib Ahmad bin Umar bin Sumit dan selainnya, man ahabba, siapa yang pengen, an yutawwilallahu umrahu, Allah panjangin umurnya, yakunu da'in ilallah, maka jadilah dia orang-orang yang menyerukan orang ke jalan Allah ya. Kalau pengen umur panjang, kenapa? Banyak yang doain ya, banyak yang doain. Man yu'allim syakhsan ilman, siapa yang ngajarin orang ilmu, summa yu'allimuhu sani ghairah, kemudian orang yang diajarin ngajarin yang lain, yudha'af ajrul awal di'fain, maka yang pertama dapat pahala double ya. Yang ngajarin ini yang simpel-simpel aja. Contoh misalnya gini, orang pakai cincin ya, pakai cincin. Kan sunnah pakai cincin dikedalamin cincinnya. Ini sunnah. Di antara faidahnya menghindari khuyala wal iftikhar, kebangga dan sombong. Karena orang kadang kalau pakai cincin bagus maunya di orang apa ya? Orang lihat begini. Kalau perlu biar orang lihat ya sering-sering begini. Aduh, gerah banget ini kan, kelihatan tuh orang tuh. Ini menghindari khuyala, kesombongan, ditutup begini. Itu ngajarin ilmu cuma nutup cincin aja itu, kalau kita ajarin dan orang itu ngajarin lagi, double pahalanya. Nambah pahalanya. Sama kayak orang yang nguap. Ya. Kita nguap tutupnya begini. Kalau tangan kiri tutupnya begini. Kan segitu simpel banget kan ya. Atau enggak tutup pakai dua tangan. Intinya jangan sampai apa? Kelihatan mulut kita. Itu ilmu bukan? Ilmu. Nah, itu juga sama. Pokoknya kalau kita lihat ada teman kita, wah, pakai apa ya, bajunya salah nih dia. Ya, ada orang pakai baju koko, cuman nggak pakai dalaman. Itu kata ulama, ini termasuk lobang. Kalau lobang, sholatnya sah nggak? Enggak. Maka gimana solusinya? Kalau kita pakai baju koko, sarung kita taikin sampai sini, biar nutupin apa? Pusar. Sehingga kalau dibuka nggak kelihatan pusar kita, aman, nutup aurat. Tapi kalau sarung kita di bawah pusar, kelihatan pusar kita, ini lobang begini, ini batal, sholatnya nggak sah. Gitu. Makanya kita lihat kayak Ma'ruf kan pakainya di mana tuh? Sini kan ya, gitu. Ya, kalau mau coba silakan hasulnya di sini kayak engkong-engkong gitu. Coba, sekecil itu ilmu. Atau orang sholat jadi imam nih. Dulu pernah saya waktu di kampus ada imam teman saya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Rapi sholat saya bilang. Cuma kita diam-diam nih, nggak ada orang, berdua aja. Tadi ente harusnya nggak boleh assalamualaikum, assalam, harus ada asnya.
Karena itu ada alif lamnya. Assalamualaikum. Karena salam merupakan rukun. Rukun nggak boleh salah bacaannya. Kalau yang ruku i'tidal itu nggak masalah, intikal namanya. Tapi kalau ini salam harus benar. Salam, dan juga salamnya harus assalamualaikum warahmatullah. Loh kok nggak boleh langsung? Nah kalau kita assalamualaikum warahmatullah kan belum keluar sholat tuh. Kalau udah assalamualaikum udah keluar sholat boleh nengok. Kalau kita masih assalamualaikum makruh hukumnya karena sudah nengok sebelum keluar sholat. Oh begitu. Besok tuh orang yang saya kasih nasihat ngaji sama saya. Oh, jadi Sayyidina Umar nih orang kebetulan preman juga di kampus tuh. Jagain saya tuh. Bilanginnya diam-diam, jangan depan orang. Ini kagak. Mentang-mentang punya ilmu action dia ya, unjuk skill. Ente sholat salah tuh. Waduh, kata guru gua nggak begitu depan orang lah, orang malu ya. Bener gak dia ngomongnya? Bener, cuman tidak tepat caranya. Makanya kata Imam Syafi'i kalau ente nasihatin orang di depan orang lain bukan nasihatin tapi bongkar aib orang. Jadi kalau ada yang salah, ada yang keliru, datengin aja ke rumahnya. Assalamualaikum Ji. Ngapain ke rumah? Tadi ana lihat ente di masjid kok sholat begini. Oh, emang yang bener gimana? Yang bener begini. Ya Allah, makasih ya. Makasih pasti. Coba kalau ada masih kita tegur kan ya. Salah tuh lu ngaji di mana sih lu? Marah enggak dikit-dikit? Ngaji doang malam Sabtu nggak bener sholat. Ya Ustaz, ini bahaya ini hadirin. Ya. Kalau di sini nggak ada, di Solo di kampung saya. Kemudian, masih lama ya. Afadal Imam Idrus bin Umar Al-Habasyi nafa'allahu bih. Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habasyi, beliau menyampaikan anna min haqqis syuyukh, bahwasanya di antara hak seorang guru alal muridin, atas para muridnya, adalah hifza ulumihim, diapalin ilmu guru, wa fawaidihim, dan catatan-catatannya atau ilmu-ilmu beliau. Jadi haknya guru kalau bisa ilmu guru diapalin ya. Makanya tuh kita sebagai murid kalau ada ini tulis, ingat-ingat tuh ya. Emang kalau ngaji, kalau saya pernah ketemu orang ngajinya setahun sekali, itu ingat banget omongan saya. Karena ngajinya apa? Setahun sekali. Dulu Ustadz pernah ceramah, ana ingat banget tuh. Ceramahnya tentang ini. Oh, hebat banget ente ingat. Terus di mana ente ketemu? Ya di situ doang udah ketemunya tuh. Makanya kalau ngaji tiap minggu, tiap hari pasti lupa, biasa itu udah. Biasa ya, tuh. Makanya sekali-kali bolehlah kita ngaji di pinggir pantai, ya kan? Ngaji di atas gunung. Biar apa? Nyari momen. Gitu. Oh dulu kita ingat tuh satu waktu kita ngaji di atas gunung antum bahas masalah ini nih, nah gitu ya. Itu bikin momen itu yang sulit. Makanya tadi bagaimana biar dihafal? Catat tuh, tulis gitu ya. Dalam kitab Lawaqihul Anwar Qudsiyah fil Uhud Muhammadiyah, kata Syekh Abdul Wahab Syarani, beliau mengatakan ilmu guru akan tertahan manakala murid su'ul adab kepada gurunya. Jadi kalau misalnya kita ketemu ada guru yang biasa banyak ngomong terus diem, atau guru biasanya penyampaiannya detil terus enggak sekedarnya aja, berarti itu murid su'ul adab. Karena ilmunya enggak keluar hadirin. Ya. Bahkan saya pernah ketemu salah seorang Habib namanya Habib Muhsin Al-Haddad ya, Muhsin bin Salim Al-Haddad di mana? Kemuning. Mungkin para jamaah tahu Habib Salim bin Toha Al-Haddad itu keturunannya. Saya kebetulan main ke rumah beliau sama mantunya teman saya Habib Qudsi. Itu ngobrol tentang cerita Said Muhammad Al-Maliki. Nah, Said Muhammad karena beliau muridnya nih. Dicerita tuh, wah Said Muhammad luar biasa ya. Ngedidik murid tuh bener-bener ngedidik murid. Bukan hanya ilmu tapi halnya juga dididik. Jadi kalau kita kan yang namanya guru umumnya baik-baik ya gitu. Kalau beliau mah yang namanya sama murid kejam, beliau tegas ya. Kalau istilah getok bener getok ya, pakai tongkat. Jadi kalau orang kita kan bawa tongkat buat jalan ya, kalau beliau buat getok murid gitu. Tapi muridnya jadi semua jadi ulama kan. Siapa yang sebutin murid-murid beliau? Jadi ulama semua. Karena barokah apa tuh? Ya. Al-aso, apa bahasa Arabnya? Aso. Aso itu apa? Aso tongkat. Sehingga keluar kalimat al-aso liman aso. Al-aso
liman aso. Tongkat itu buat yang maksiat gitu jadinya. Jadi kalau muridnya bener mah nggak diketok sama beliau, disayang sama beliau. Sampai suatu ketika ada santri datang duluan, muridnya belakangan datang ya. Santri duluan nih, atuh, yang lain belum pada datang. Syed Muhammad datang, udah duduk di sini. Ketika duduk, ainal akhor, yang mana yang lain? Wah, nggak tahu guru. Gimana nggak tahu diketok? Namanya diketok. Seorang teman nggak boleh nggak tahu temennya, panggil sono, gitu. Dipanggil, buruan. Syed Muhammad udah marah nih, aneh digetok tadi. Jadi kalau tamu datang sama beliau bawa tongkat, ngasih hadiah tongkat, yang sedih muridnya, ya buat mukul lagi Dani. Nah itu kisah-kisah kayak begitu yang bahkan yang lebih unik lagi diceritain sama saya. Saya lagi bertamu waktu itu, gitu. Sampai teman saya bilang, wah aneh nggak pernah denger tuh kisah itu tuh. Kok ente bisa aja ya ngomong sama ente keluar aja kisahnya. Nah itu. Jadi kalau kita main ke rumah habaib, ke rumah ulama, pakai adab biar ilmu langkanya keluar. Bahkan ntar bukan hanya ilmu, ijazahnya keluar tuh. Nah, ijazah mau nambah bini nih, ilmunya ini nih, ilmunya tuh. Ya, mau nambah istri ilmunya ini, mau ini gitu. Ya, termasuk Kiai Hamid Hussein gitu. Ya. Anda dikasih amalan. Ente kalau ente baca nih, semua orang akan cinta sama ente. Yang cintanya nggak bakal hilang, masya Allah. Kalau ada cinta, cintanya nggak apa? Nggak hilang. Kalau orang kan ada cinta, cuman lama-lama ntar hilang, gitu kan enggak? Ente baca nih, masyarakat demen sama ente. Tuh. Apaan Kiai bacaan nih bacain, disebutin. Terus dibacain. Nah. Selesai rapi, dah tuh. Untung saya rekam tuh kan, rekaman saya rekam tuh. Ini nggak boleh dicatat nih, dia harus dihafal. Iya Kiai siap, orang udah saya rekam kan, aman udah. Rapi selesai begini kata Kiai, nih tapi ini buat orang ya yang bukan toreko. Tapi kalau ente pengen menuju Allah, pengen kenal ame Allah, jangan baca ini katanya gitu ya. Kenapa? Ente harusnya nyari cintanya Allah, bukan cintanya manusia. Ya, bener ya. Itu. Gak jadi ngamalin gitu, udah dikasih tahu tuh. Makanya Kiai kalau misalnya lagi rame orang kagak jelasinnya nggak terang-terang, jelasinnya global-globalnya aja. Pas udah berdua baru jelasin ini begini maksudnya gini, ini begini karena tadi. Ya. Makanya adablah kita sama ulama, adablah kita sama guru, entar Allah kasih kita ilmu. Ya. Nah ini haknya begitu. Wa iblaghaha ila man ba'dahum litustafada minhum, dan haknya seorang guru menyampaikan ilmunya itu, si murid nyampain ilmu guru kepada orang-orang setelah mereka. Ya. Jadi kita sebagai murid jangan matiin ilmu guru, biar ngalir pakai tuh. Kalau guru kita ngarang kitab, pakai kitabnya. Jangan ngarang kitab yang sama. Tapi pakai kitab guru kita. Kalau perlu sempurnakan kitab guru kita. Tuh. Ya. Kalau misalnya guru kita ngarang kitab nahwu, kita syarahkan. Guru kita bikin kitab hadis, kita jabarkan isinya. Intinya jangan kita nggak pakai tuh. Ya, itu hak guru. Jadi jangan sampai ketika kita misalnya belajar dengan seorang guru, kebetulan tuh guru ahli fikih, ngarang buku fikih, kita ngarang buku fikih lain, jangan. Kalau bisa kita mensupport tuh. Makanya Habib Zain ini termasuk ini kitab ini. Ini kan sebenarnya ya kitab karangan Habib Zain. Habib Ali Baharun ngaji dengan Habib Zain. Karena Habib Zain kitabnya nggak boleh dicetak banyak. Sama pemerintah Saudi, akhirnya apa? Murid-muridnya inisiatif nulis nyatat omongan gurunya nih gitu. Maka judul bukunya apa? Fawaidul Mukhtaroh, faidah-faidah pilihan yang diambil dari kalam guru kami Habib Zaid bin Smith. Tuh. Yang ngumpulin muridnya, itu hak seorang guru begitu. Jadi makanya kita sebagai seorang murid kudu pinter-pinter nih milih-milih kalam guru kita. Nah di Imam Syafi'i, kenapa mazhabnya besar? Punya murid Imam Robi bin Sulaiman, salah satu khatib beliau. Punya murid Imam Al-Buaiti, termasuk muridnya Imam Ahmad. Nah cuma bedanya gini, kalau Imam Buaiti, Imam Robi itu murid bener. Kalau Imam Ahmad itu memang udah alim. Bedain ya, beda. Wah, berarti Imam Ahmad songong dong. Masa muridnya bikin mazhab sama gurunya nggak diikutin? Bukan. Imam Ahmad memang udah alim betul. 1 juta hadis beliau hafal hadirin. Udah pinter, bahkan Imam Syafi'i pernah berkata,
aneh ngambil ilmu dari ente begitu. Jadi bukan Imam Ahmad doang yang belajar dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i juga belajar dengan Imam Ahmad, tabadul namanya. Cuman posisinya Imam Ahmad lebih muda tuh ya. Nah, begitu pun Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Imam Malik izinkan Imam Syafi'i bikin pendapat sendiri. Ya, jadi kalau nggak ada izin dari guru kita jangan. Gitu. Ya, guru saya pengen ngarang buku nahwu, jangan, buku aneh ada. Kalau nggak itu aja tuh dilengkapi, disempurnain, dibikin tahqiq, dikoreksi dan sebagainya, tuh ya. Nah, jadi tugasnya seorang murid, haknya seorang guru ya adalah disebarkan ilmunya kepada orang yang setelahnya. Nah, ya. Nah, sayang nih, saya juga pengen dah tuh ya. Mungkin kan guru-guru kita ya, kayak guru apa, mungkin ya guru Mutang, dulu punya kitab-kitab kan tuh. Nah, harusnya nih kita sebagai ya para penerusnya itu meneruskan karangan beliau harusnya. Ya. Sekarang Mbah Khalil Bangkalan, Syekhuna Abdul Khalil Bangkalan, kemarin kita ke sana ya. Itu kitab-kitab beliau dikumpulin hadirin. Cuman yang unik keluarganya nggak punya. Syekhuna Khalil Bangkalan kitabnya keluarganya pada nggak nyimpen tuh, kan aneh ya. Akhirnya keluarganya ini ngumpulin kitab Syekhuna Khalil. Di mana ngumpulinnya? Dari murid-muridnya. Ternyata yang nyimpan kitabnya siapa? Murid-muridnya. Nih, Fulan sini, nih aneh bagi kitab. Nih Fulan nih kitab ini. Kitabnya banyak hadirin. Kitabnya banyak, cuman semua pada muridnya bukan pada anak-anaknya. Inilah menunjukkan bahwasanya apa? Yang namanya ilmu kadang nurunin kemana? Ke murid bukan ke anak. Itu. Nah, ini kerjaan besar tuh, dikumpulin lah sekarang kitab-kitab Syekhuna Khalil, Syarah Alfiyah, Syarah Hikam dan sebagainya tuh. Nah, sekarang ada nggak di pulau nih yang ngumpulin kitab-kitab orang pulau? Itu penting itu. Ya. Nah, kalau seandainya dibikin perpustakaan, bahkan dibikin perpustakaan, kan orang-orang setelah kita dapat ketemu tuh. Ya, saya ketemu dari guru saya belajar dengan Kiai Musonib berjalan dengan Kiai Ahwas belajar dengan Kiai Mutang, guru Mutang. Ya. Nah, itu kemana tuh jalurnya tuh? Ya. Itu kitabnya apa aja kan perlu kita tahu. Nah, inilah makanya ya kalau bisa semua ilmu yang guru kita sampaikan dicatat, dijaga tuh ya. Wa yakthur bi ujuri man istafada biha ajrahum, dan dengan sebab kita catat kita sampaikan pahala guru kita bertambah. Wa yahya biha dzikruhum, hiduplah nama guru kita tuh ya. Mungkin kalau bisa dibilang ulama pulau nggak kalah sama ulama luar. Cuman ulama luar mencatat sejarah gurunya. Ya. Ulama kita belum tercatat nih sejarahnya gimana. Padahal kalau kita lihat ulama-ulama kita nggak kalah. Ya. Makanya kalau habaib itu bikin apa itu biasanya? Haul. Ya. Pas dibikin haul, dibacakan juga sejarah biografinya. Dulu guru kita begini, guru kita begini, guru kita begini. Sehingga orang-orang setelahnya tahu. Itu karena seyakinnya di Jakarta nih nggak kurang ulama, apalagi di kampung kita. Cuman tadi nggak ada orang yang pengen nulis tentang biografi guru-guru kita, sehingga orang-orang yang setelahnya nggak begitu kenal tuh ya. Wali anna kulla muhtadin wa amilin ila yaumil qiyamah yahsulahu ajr. Nah, semua yang ngambil ilmu, semua yang ngamalin, semua yang ngajar ilmunya itu semua dapat pahala. Wa yatajaddad li syaihi mithlu dzalik, bahkan si gurunya semua dapat pahala berkat ilmunya disebarkan. Nah, itu ya. Mudah-mudahan kita semua dijadikan orang-orang yang bermanfaat ilmunya. Kita doakan guru-guru kita, guru-guru di kampung kita, kampung pulau, mudah-mudahan semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, berkahi ilmunya, dan Allah panjangkan usianya, dan juga Allah berikan mereka keturunan yang soleh-solehah, dan juga Allah berikan rezeki yang harta dan mubarakah. Dan kita semua yang hadir pada malam hari ini Allah berikan mati husnul khatimah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم بحق الفاتحة سر الفاتحة كرامة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير واختم لنا بالخير واجعلنا وذريتنا والحاضرين من أهل الخير. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا ربنا.